Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi belajar yang efektif. Namun, sebelum materi ini kita bahas, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sebagai seorang siswa, sudah sepatutnya kita menerapkan budaya belajar yang efektif. Sebetulnya, tidak harus belajar saja yang efektif, namun segala aktivitas kita harus dilakukan dengan efektif, supaya memperoleh hasil yang maksimal. Kembali ke materi belajar yang efektif, mengapa harus belajar efektif dan apa itu belajar efektif? Ini akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Apa itu belajar efektif? Mungkin kalian sering mendengar istilah-istilah semacam ini. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman dan kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku. Mengapa harus belajar efektif? Seperti yang sudah diuraikan tersebut, belajar efektif harus mampu memberikan perubahan perilaku. Perubahan-perubahan perilaku inilah yang diharapkan dapat menghasilkan individu-individu yang unggul, sehingga mampu bersaing. Jika belajarmu sampai hari ini belum menghasilkan perubahan perilaku yang lebih baik, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Disinilah manfaat kita membahas materi kali ini. Terus, bagaimana belajar yang efektif itu? Mungkin selama ini kalian sudah mempraktekannya. Tips berikut dapat digunakan sebagai pembanding. Nah, terus bagaimana jika selama ini belum mempraktekannya? Tips berikut bisa dicoba agar belajar kalian menjadi lebih efektif. Berikut tips belajar efektif dari SMP PGRI 1 Kasembon. Yang pertama, motivasi dirimu sendiri. Jadi, kamu harus menciptakan motivasi dalam diri kalian untuk belajar. Mungkin bisa dicoba untuk menulis dan memajang pepatah atau motivasi favorit kamu di dekat meja atau di depan lemari. Bahkan, kamu juga bisa meminta bantuan dari keluarga atau teman-temanmu untuk mengingatkan motivasimu. Bisa jadi karena beberapa waktu kamu lupa dengan motivasi tersebut. Yang kedua, aturlah waktu belajarmu dengan efektif. Kamu tidak harus menggunakan seluruh waktumu untuk belajar. Kamu juga perlu bermain. Kamu perlu bersosialisasi dengan temanmu, juga perlu istirahat. Jadi, manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya, sehingga kamu bisa belajar dengan baik, tetapi juga memiliki waktu yang cukup untuk bermain. Yang ketiga, pastikan kamu dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat. Selesaikan seluruh tugas dari Bapak Ibu Guru dengan tepat waktu, dan jangan menunda-nunda. Segera selesaikan dan kirimkan tugas tersebut jika sudah selesai, agar kamu bisa fokus dengan kegiatan yang lain. Yang keempat, meskipun tidak bertemu langsung, bukan berarti kamu tidak berinteraksi dengan orang lain. Kamu bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang terdekatmu untuk membantu proses belajarmu, dan memastikan bahwa kamu tahu apa yang terjadi di sekelilingmu. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada teman-teman sekelasmu, atau kamu bisa tanya melalui website atau internet. Belajar dari rumah memberikan kamu banyak waktu dan kesempatan mempelajari hal-hal baru. Yang kelima, kamu harus mengulang materinya kembali. Terkadang mengerjakan tugas saja tidak cukup untuk memahami materi pembelajaran. Cara berikut bisa kamu coba untuk benar-benar memahami pelajaran dengan mengulang materinya kembali. Banyak cara yang bisa kamu pergunakan untuk mengulang kembali materi tersebut. Bisa dengan melihat video-video pembelajaran di YouTube, membaca ulang buku siswa yang dipinjami dari perpustakaan sekolah, membuat rangkuman atau peta konsep, atau bisa juga mengerjakan soal-soal tambahan.
Oke. Selanjutnya, ini yang mungkin lagi ngetren saat ini, yakni belajar daring. Apa sih belajar daring? Sebelum kita bahas belajar daring, saya mau membahas dulu tentang daring itu apa. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Kalau bahasa kerennya adalah online. Jadi, daring itu sama saja dengan online, namun dalam bahasa Indonesia. Jadi, sebagai bangsa Indonesia yang punya budaya dan bahasa sendiri, kita harus bangga dengan hal tersebut. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia dalam istilah-istilah yang dipergunakan. Jangan sampai kita lebih senang dengan budaya asing, namun ketika budaya kita diklaim bangsa lain, kita marah-marah. Padahal sebelumnya kita melupakan budaya tersebut. Oke. Kembali ke materi yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana belajar daring yang baik tersebut. Oke, berikut tips belajar daring dari SMP PGRI 1 Kasembon. Yang pertama, kamu harus mengelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar agar Anda tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu, karena semakin banyak yang ditunda, maka akan semakin banyak pula yang harus kamu selesaikan. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kamu bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Atau bisa juga mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar kamu. Yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapkan perangkat yang kamu butuhkan, baik itu laptop, smartphone, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat kamu, agar nanti di tengah-tengah pembelajaran tidak kehabisan daya. Pastikan juga perangkat kamu terhubung dengan jaringan internet yang baik, agar kamu dapat mengakses media pembelajaran daring yang dibutuhkan tanpa kendala. Yang keempat, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Meskipun kamu belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti kamu bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Jika dibutuhkan, kamu bisa mengadakan grup chat khusus untuk membahas tugas yang diberikan, tapi bukan mencontek loh ya. Selain itu, kamu juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada pengajar. Yang kelima, kamu harus tetap menjaga kebersihan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun, dan tidak lupa membersihkan perangkat belajar Anda, baik smartphone maupun laptop secara berkala. Jangan lupa pakai masker, serta siapkan hand sanitizer. Oke. Mungkin itu materi belajar yang efektif yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, semoga materi ini dapat menjadi panduan, serta memotivasi anak-anak dalam belajar, terutama di saat masa pandemi seperti ini. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.